Halo semuanya, selamat datang kembali di Teman Kuliah Sejarah. Bersama Ruli Sensei, kita akan bedah materi-materi di perkuliahan sejarah. Kali ini kita akan membahas sejarah sebagai ilmu. Kita akan membongkar 5 karakteristik penting kenapa sejarah itu layak disebut sebagai ilmu yang disiplin dan ilmiah. Karakteristik pertama, sejarah itu empiris. Kata empiris ini sendiri berasal dari bahasa Yunani empiria yang artinya pengalaman. Maksudnya gimana? Jadi sejarah itu sangat bergantung pada pengalaman manusia yang direkam dalam dokumen. Dokumen-dokumen inilah yang diteliti sejarawan untuk menentukan fakta, kemudian diinterpretasikan sampai akhirnya menjadi tulisan sejarah yang kita baca. Kalau dipikir-pikir, sejarah itu punya persamaan dengan ilmu alam karena sama-sama bergerak berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan penyerapan. Tapi ada bedanya yang mencolok banget. Kalau di ilmu alam, kalian bisa melakukan percobaan secara berulang-ulang di laboratorium. Sedangkan dalam sejarah, kita nggak bisa mengulang percobaan itu. Peristiwa sejarah seperti Revolusi Indonesia cuma terjadi sekali. Habis itu lenyap ditelan masa lalu dan cuma meninggalkan dokumen sebagai jejaknya. Objeknya juga berbeda. Ilmu alam mengamati benda mati yang tidak berpikir, makanya hukum alamnya pasti dan berlaku umum. Sementara sejarah mengamati manusia yang hidup, berpikir, dan punya kesadaran. Makanya kesimpulan atau generalisasi dalam sejarah itu nggak bisa sepasti ilmu alam. Nah, sebelum kita lanjut ke poin berikutnya, Ruli Sensei mau tanya nih, kalau seandainya kalian cuma bisa menyelamatkan satu dokumen sejarah yang hampir musnah di dunia ini, dokumen tentang peristiwa apa sih yang bakal kalian selamatkan? Karakteristik kedua, sejarah itu mempunyai objek. Kata objek berasal dari bahasa Latin objectus yang artinya yang di hadapan, sasaran atau tujuan. Karena sasarannya adalah manusia, sejarah dikelompokkan dalam ilmu kemanusiaan. Loh, kan antropologi atau sosiologi juga bahas manusia? Betul, tapi sejarah punya objek khusus yang membedakannya dari ilmu lain, yaitu waktu. Kalau fisika membicarakan waktu fisik, sejarah membicarakan waktu manusia yang nggak pernah lepas dari manusianya itu sendiri. Fokus utama tugas sejarah adalah memberikan penjelasan terhadap asal mula suatu peristiwa. Contohnya, menjelaskan bagaimana asal mula masuknya Islam di Indonesia atau bagaimana proses lahirnya Pancasila. Tapi ingat ya, tugas sejarawan itu cuma meneliti dan menjelaskan asal mulanya saja. Kalau urusan menetapkan tanggal berapa hari peringatan atau hari liburnya, nah itu sepenuhnya keputusan pemerintah, bukan tugas sejarawan lagi. Jangan ketukar ya. Karakteristik ketiga, sejarah itu mempunyai teori. Kata teori ini asalnya dari bahasa Yunani theoria yang berarti renungan. Teori ini berisi kaidah pokok suatu ilmu yang dalam filsafat ilmu kita kenal sebagai epistemologi. Teori pengetahuan inilah yang membuat sejarah beda kasta sama mitos. Mitos itu biasanya nggak pernah menjelaskan kapan persisnya sesuatu terjadi. Sedangkan bagi sejarah, penjelasan mengenai waktu itu harga mati, sangat penting. Uniknya, tiap negara punya tradisi yang berbeda dalam mengajarkan teori sejarah. Di universitas di Amerika, yang cara berpikirnya lebih pragmatis, mereka umumnya nggak mengajarkan teori sejarah yang filosofis. Kebalikannya, di negeri Belanda yang punya tradisi kontinental, yang lebih kontemplatif atau suka merenung, mereka justru mengajarkan teori sejarah yang bersifat filosofi. Cara pengajaran ini disesuaikan dengan keperluan peradaban mereka. Karakteristik keempat, sejarah itu mempunyai generalisasi. Berasal dari bahasa Latin generalis yang artinya umum, sama seperti ilmu-ilmu lain, sejarah juga menarik kesimpulan-kesimpulan umum. Tapi, ada tapinya nih. Kalau sosiologi dan antropologi bersifat nomotetis, artinya dituntut menarik kesimpulan yang berlaku di mana-mana sebagai kebenaran umum, sejarah itu pada dasarnya bersifat ideografis, artinya sejarah menggambarkan hal yang unik dan khas. Kerennya lagi, generalisasi dalam sejarah sering banget berfungsi sebagai alat koreksi atas kesimpulan ilmu lain atau bahkan menjadi propaganda politik. Contohnya nih, sejarah berhasil membuktikan kalau revolusi Indonesia itu bukan pekerjaan kaum ekstremis kayak yang dibilang sama propaganda Belanda, melainkan murni revolusi pemuda.
Generalisasi sejarah ini juga mengoreksi pandangan kaum Marxis yang menilai semua revolusi di dunia adalah perjuangan kelas. Kenapa? Karena sejarah membuktikan kalau revolusi Indonesia itu nyata-nyata digerakkan oleh ide nasionalisme, bukan cuma konflik kelas ekonomi. Ngomongin soal propaganda, kalian pernah gak sih ketemu sama konten di media sosial yang memutarbalikkan narasi sejarah untuk propaganda? Karakteristik terakhir yang gak kalah penting, sejarah itu mempunyai metode. Kata metode berasal dari bahasa Yunani methodos yang artinya cara. Sejarah punya metode penelitian tersendiri yang ketat dan menggunakan pengamatan. Prinsipnya gini, kalau ada suatu pernyataan atau asumsi yang gak didukung sama bukti-bukti sejarah yang kuat, maka pernyataan itu wajib ditolak. Metode sejarah itu bersifat terbuka dan cuma tunduk sama fakta, bukan sama hukum sosial yang kaku. Contohnya, asumsi kaum Marxis ortodoks tentang hubungan superstructure dan infrastructure itu langsung runtuh karena metode sejarah menemukan banyak banget pengecualian, seperti adanya kesadaran keagamaan yang terbukti bisa lintas kelas. Metode ini juga nuntut para sejarawan buat super hati-hati dan gak boleh asal narik kesimpulan yang terlalu berani. Berdasarkan penelitian yang detail, sejarah nggak bisa menerima klaim nggak berdasar secara bulat-bulat. Contohnya, seperti asumsi kalau bendera Sang Merah Putih sudah berkibar selama 6.000 tahun, atau klaim kalau Indonesia sudah dijajah Belanda selama 350 tahun secara penuh. Kenapa ditolak? Ya karena itu nggak sesuai sama fakta historis yang ditemukan lewat metode sejarah. Nah, kesimpulannya, secara ilmiah, sejarah itu adalah ilmu yang kokoh karena ia empiris, punya objek yang jelas, punya teori, punya generalisasi yang khas, dan punya metode penelitian yang ketat. Jadi, sejarah itu bukan sekedar bahan obrolan warung kopi tanpa dasar ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendengarkan teman kuliah sejarah hari ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan please tunggu diskusi kalian di kolom komentar ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.